warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu organisasi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Organisasi itu bernama Sarekat Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alica Salsabila, nomor absen 5, dan teman saya Desi Mulani, nomor absen 13. Penasaran dengan videonya? Kita lanjut ya. Yang pertama, ada pengertian. Sarekat Islam merupakan organisasi yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Sarekat Islam merupakan organisasi pertama yang didirikan di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam lahir dari keinginan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Sarekat Islam, tujuan organisasi pun semakin kuat. Dengan Sarekat Islam, masyarakat pribumi dan umat Islam mendapatkan haknya. Selain itu, masyarakat juga bisa memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Selain itu, organisasi Islam Sarekat juga menandai kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20. Kelahiran Sarekat Islam berperan penting dalam perjuangan hak-hak masyarakat pribumi. Lalu, apa sebenarnya tujuan Sarekat Islam dan latar belakangnya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Yang kedua adalah latar belakang. Lahirnya Sarekat Islam diawali dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam atau SDI. Organisasi ini diawali dengan perkumpulan para saudagar muslim. Organisasi yang didirikan oleh Haji Saman Hudi ini lahir pada tahun 1905 di Solo. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan ketuhanan Islam dan ekonomi sebagai penggeraknya. Tujuan utama Sarekat Dagang Islam adalah mempertemukan para saudagar muslim pribumi agar mampu bersaing dengan saudagar-saudagar besar di Cina. Pada masa ini, para saudagar di Tionghoa mendominasi perdagangan dan mempunyai status lebih tinggi dibandingkan penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan ini sengaja dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membawa perubahan sosial. Dalam pengembangan SDI, Saman Hudi bekerjasama dengan R.M. Tirto Adi Suryo, namun kerjasamanya keduanya tidak bertahan lama karena adanya perselisihan yang menyebabkan bisnis terpuruk. Agar organisasinya tetap berjalan, Saman Hudi meminta HOS Cokro Aminoto menyelenggarakan asosiasi profesinya sendiri. Kemudian, pada tahun 1912, HOS Cokro Aminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tersebut tidak hanya sebatas pada para pedagang saja, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Apalagi dengan melakukan perubahan dan transformasi, organisasi ini tidak hanya memasuki bidang ekonomi, namun juga merambah ke bidang politik dan sosial budaya berdasarkan ajaran Islam. SI kemudian menjadi perkumpulan yang diarahkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Dalam waktu singkat, organisasi ini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan dikenal dengan gerakan nasionalis, demokratis, keagamaan, dan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, ada tujuan pendirian Sarekat Islam. Jika dicermati dalam pendirian Sarekat Islam sebagai basis gerakan politik tujuh, umat Islam di zamannya dapatlah ditemukan beberapa pemikiran yang menjadi tujuan pendirian dari organisasi politik ini. Tujuan itu diformulasikan menjadi dua bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ada jangka pendek. Tujuan pendirian SI tertuang dalam anggaran dasar organisasi tersebut, yang pada intinya ingin membina kerjasama antar sesama anggota, tolong-menolong, menciptakan kerukunan antar sesama muslim, menciptakan usaha yang halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah baik pusat maupun daerah, menciptakan kehidupan makmur, sejahtera kepada rakyat demi kebersamaan negeri ini. Tujuan ini disebutkan dalam ADSI sebagai berikut. Aku berikrar supaya anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara dan supaya timbullah kerukunan dan tolong-menolong satu sama lain antar sekalian kaum muslimin dan lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi wet government. Berikhtiar mengangkat derajat rakyat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebesarannya negeri. Yang kedua, menurut jangka panjang. Adapun tujuan jangka panjang Sarekat Islam adalah islamisasi yang semakin mantap bagi masyarakat Indonesia. Untuk meraih tujuan jangka panjang ini, maka kemerdekaan tanah air merupakan suatu yang mutlak. Cokro Aminoto sering menegaskan masalah ini pada tahun 1931.
Sehingga ia menulis, tak boleh tidak kita kaum muslimin meski mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan berbangsa atau dapat disebut national free state dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri. Kemudian yang keempat, perkembangan. Syarikat Islam didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pedagang muslim untuk memajukan perdagangan mereka dan mungkin bersaing dengan pedagang Cina. Syarikat Islam telah menjadi organisasi kerakyatan yang identik dengan gerakan nasionalis, demokrasi, keagamaan, dan ekonomi. Dalam waktu singkat, Syarikat Islam mampu berkembang dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja. Syarikat Islam mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan pedagang Indonesia dan ancaman pedagang Tiongkok. Selama proses implementasi, tidak terlihat adanya gerakan politik yang kentara. Syarikat Islam memperjuangkan hak-hak nyata yang ada dalam ranah politik. Syarikat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah dan menekan penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda. Kehadiran Syarikat Islam di tengah masyarakat juga sangat diharapkan karena mereka membutuhkan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia. Pada bulan Januari 1913 di Surabaya, Syarikat Islam menegaskan bahwa organisasi tersebut bukanlah partai politik. Syarikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk mempertahankan Syarikat Islam sebagai organisasi, akar rumput para pejabat dilarang berpartisipasi sebagai anggota. Selanjutnya yang kelima adalah perpecahan. Timbul perpecahan di tubuh Syarikat Islam. Virus perpecahan ini mulai menyebar ketika beberapa tokoh Syarikat Islam yang memiliki ideologi komunis masuk ke dalam tubuh Syarikat Islam. Mereka adalah hasil didikan H.F. Snifted, salah satu seorang markis Belanda yang datang ke Nusantara dengan maksud menyebarkan paham komunis. Tokoh Syarikat Islam yang berhaluan komunis itu antara lain Semaun dari cabang Syarikat Islam Semarang, Atimin Prawirodiryo 11, dan Darsono. Timbul pertikaian ketika terjadi silang pendapat masalah keikutsertaan Syarikat Islam pada Volksraad atau Dewan Rakyat. Versi Abdul Muiz menghendaki Syarikat Islam untuk terlibat dalam Dewan Rakyat. Sementara Semaun berpendapat bahwa Volksraad hanyalah suatu pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum kapitalis untuk mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih banyak. Tetapi Syarikat Islam lebih menyetujui pendapat Muiz dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam Volksraad. Kemudian perbedaan semakin meruncing. Persoalan Volksraad akhirnya menghangat kembali. Dan kali ini pihak-pihak yang semua pro mulai menggugat keberadaan SI di dalam Dewan Rakyat itu. Sosro Kardono, Sekretaris Sentral SI, menuntut agar Cokro Aminoto dan Muiz 12 meninggalkan Dewan Rakyat tersebut dengan alasan bahwa keterlibatan mereka di dalam lembaga itu menyebabkan terpecahnya partai. Sedangkan kelompok sebaliknya, ia mempertahankan partisipasi partai di dalam dewan yang menurut pendapatnya merupakan formatian tentang masalah-masalah politik. Namun, pada akhirnya Salim pun berubah dan berbalik haluan serta mencap Dewan Rakyat sebagai komedi omong. 13 perpecahan semakin meruncing antara pihak Muiz dan pihak Semaun. Pihak Semaun malahan mengancam untuk mendirikan sentral Syarikat Islam lain. Bila mereka kalah dalam pertarungan ini, Syarikat Islam Bogor mulanya mengusulkan agar kedua pihak berkompromi, tetapi akhirnya Syarikat Islam Bogor ini menyokong pihak Muiz setelah mengetahui bahwa separuh dari anggota pengurus sentral Syarikat Islam akan mengundurkan diri bila Indi Wirbar ditolak. Ahmad Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa SI harus menghadapi rintangan lain yang lebih serius dan ideologis sifatnya. Rintangan adalah tindakan Gubernur Jenderal Hindenburg. Kemudian ada pembersihan komunis dari SI. Syarikat Islam tampaknya semakin kacau dan pecah setelah terjadi infiltrasi kelompok yang berhaluan. Oleh karena itu, perlu menyingkirkan orang-orang kiri itu dari dalam tubuh partai agar partai ini menjadi solid dan kuat kembali. Karena hal ini persoalan ideologi dan itu sangat prinsipil, oleh sebab itu mereka memperjuangkan pengeluaran orang-orang komunis dari lingkungan partai. Saling bertindak sebagai juru bicara dari kalangan
pemimpin yang anti komunis mengemukakan bahwa tindakan disiplin haruslah juga diambil terhadap PKI karena hal ini sangat perlu untuk menegakkan dasar partai itu sendiri, yaitu Islam. Namun, setelah pembersihan komunis dari SI, terdapat propaganda pembelaan Semaun. Semaun sebagai kubu komunis melakukan advokasi terhadap PKI dengan mengemukakan bahwa partai ini mampu mempersatukan rakyat. Ia menunjukkan pada usaha-usaha orang komunis yang telah mengubah Sarekat Islam dari partai kapitalis menjadi partai untuk rakyat. Ia mengemukakan pendapat bahwa pemikiran-pemikiran PKI dan Sarekat Islam bukanlah tidak bersesuaian. Oleh sebab itu, Semaun menyarankan dengan sangat agar pikiran untuk mendisiplin PKI dihilangkan saja. Usaha pembelaan Semaun ini tidak berhasil. Kongres tahun 1921 di Surabaya yang diadakan ketika Cokro Aminoto masih berada di dalam tahanan menyokong kubu Salim Mois dengan 23 lawan 7 suara. Dengan demikian, orang-orang komunis dikeluarkan dari Sarekat Islam. Mereka ialah Sarekat Islam dari Semarang, Solo, Salatiga, Sukabumi, dan Bandung. Yang keenam adalah kesimpulan. Sarekat Islam yang lahir dari induk semangnya, yaitu Sarekat Dagang Islam, adalah gerakan politik abad 20 untuk mengkonter sikap tidak bersahabat dari non-pribumi Cina yang mendapat dukungan kolonial Belanda untuk mengobok-obok penduduk asli bangsa Indonesia. Didirikan di Solo tanggal 1 November 1911 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang muslim kaya dari Surakarta. Sarekat Islam didirikan dengan tujuan untuk membina kerjasama antar sesama anggota, tolong-menolong, menciptakan kerukunan antara sesama muslim, menciptakan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah baik pusat maupun daerah, menciptakan kehidupan makmur dan sejahtera bagi rakyat banyak. Sarekat Islam menempatkan agama sebagai dasar berorganisasi, berpolitik, berekonomi, dan aspek lain untuk menunjukkan konsistensi partai ini pada Islam. Oleh karena itu, ketika paham komunis melakukan infiltrasi ke dalam tubuh partai, mayoritas anggota menolaknya. Inilah yang menjadi kendala besar dalam upaya mempertahankan eksistensi partai. Sarekat Islam tidak luput dari hal-hal tersebut. Oleh karena itu, pernah terjadi pembukuan terhadap organisasi ini. Para tokohnya ditahan dan yang paling tragis adalah masuknya ideologi komunis yang sangat berseberangan dengan Islam. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.